Ini kan masih wacana dan masih kurang jelas ya. Ada satu berita mengatakan bahwa gaji akan disamakan seluruh KL. Ada yang dibilang Tunkin tidak berbeda. Jadi yang mana kita tunggu saja peraturannya. Karena kebijakan itu akan muncul setelah ada peraturan. Oke, baik. Tapi melihat kondisi yang ada saat ini begitu ya, Anda juga sangat paham begitu kompleksitas birokrasi di Indonesia dan juga kompleksitas di dalam kementerian, tiap-tiap kementerian dan juga lembaga sendiri begitu. Anda melihatnya begitu paling possible seperti apa untuk skema Tukin ini sendiri, Pak Agus? Gini kan isu ini muncul ketika Presiden bicarakan, saya lupa pas kapan itu. Tetapi kan intinya supaya ASN tidak korupsi lagi. Kalau saya kurang setuju, korupsi itu bukan soal gaji tinggi, gaji rendah. Tetap orang akan korupsi karena niatnya dan memang moralnya saja. Jadi kenaikan tunkin atau gaji atau bagaimana apa namanya perinciannya itu tidak akan berpengaruh terhadap orang tidak akan korupsi. Tetap akan korupsi karena itu moralnya yang rusak. Nah, persoalannya sekarang kalau misalnya tunkin mau tidak disamakan tetapi tergantung dari personalnya, ASN-nya sesuai dengan kinerja dan sebagainya baik-baik saja. Yang penting buat saya adalah anggaran di APBN itu ada jelas dan tidak mengganggu hal-hal yang lain. Karena semua harus tahu kalau masuk menjadi ASN itu ya tidak bisa kaya raya. Karena gajinya memang tidak besar, itu kemampuan negara. Jadi kalau mau kaya raya ya jangan masuk jadi ASN, itulah intinya. Oke, artinya dengan kata lain Anda sendiri begitu cukup pesimis begitu ya ketika nanti Tukin ini berdasarkan kinerja akan mengurangi tadi ya korupsi sendiri, Pak Agus. Betul sekali, karena buktinya kan sudah ada di Kementerian Keuangan itu tunkinya tinggi sekali. Kan masih saja korupsi. Dan bukti-bukti lain sudah banyak. Jadi korupsi itu bukan masalah gajinya kecil, tidak. Memang itu salah satu penyebabnya. Udah gaji kecil, terus di medsos, di televisi, di mana-mana, yang munculnya kan kemewahan-kemewahan. Tetangga sebelah kiri depan rumah begitu, saudara. Ya itu akan mendorong itu. Nah sekarang masalahnya adalah bagaimana negara bisa menjaga nilai tukar rupiah, menjaga harga-harga kebutuhan pokok, dan sekalian dan juga terus hal-hal yang sifatnya moral tadi. Karena tidak bisa hanya diberikan pelajaran agama dari TK sampai nanti tingkat doktoral gitu ya, tidak bisa. Karena ini urusannya urusan antar manusia, bukan dengan yang maha kuasa. Jadi intinya itu tidak akan mengurangi ketika law enforcement-nya juga lemah, ketika pengawasannya baik dari Irjen yang di internal maupun APH-nya lemah, ya tetap akan jalan. Oke, oke, baik. Tapi di satu sisi begitu ya, karena kalau kita lihat dari wacana ini sendiri fokus dan tujuannya adalah mengurangi begitu ya, ataupun juga untuk tujuannya anti korupsi di kalangan PNS ataupun juga birokrasi begitu. Nah, kemudian Anda melihatnya berarti strategi yang paling memungkinkan begitu ya untuk mengurangi tadi ya untuk korupsi di kementerian, lembaga ataupun juga instansi pemerintah sendiri seperti apa sebetulnya cara yang paling mungkin dan cara yang paling kuat, Pak Agus? Nggak bisa, kita kan generasi yang sekarang berkuasa itu dibesarkan oleh generasi sebelum kita. Yang memang sudah dalam Orde Baru itu kan korupsi sepertinya dihalalkan dalam tanda kutip. Nah, jadi tidak bisa dalam sekejap gitu dengan dinaikkan gaji, dengan diperketat ini akan hilang korupsi. Nggak bisa. Kita perhatikan korupsi sekarang semakin meluas. Zaman Orde Baru terfokus pada kelompok tertentu. Kalau sekarang meluas dan kerugian negara juga semakin besar. Nah itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat dengan menaikkan gaji, dengan memberikan pemahaman-pemahaman soal moral. Sekarang kita siapkan anak-anak yang sekolah itu berilah pelajaran budi pekerti. Itu ada pelajaran hubungan antar manusia, dia harus antri, dia tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil hak orang, dan seterusnya. Itu baru bisa. Dan itu masih perlu waktu juga lama karena anak-anak ini akan masuk ke lapangan pekerjaan juga mungkin 20 tahun, 30 tahun ke depan. Itu yang saya lakukan. Kalau mau instan nggak bisa. Instan hanya ada di mie. Oke, baik begitu ya. Tapi tadi sekali lagi Anda cukup pesimis begitu ya ketika nanti Ya. disebutkan bahwa perubahan skema ini sendiri ditujukan untuk tadi ya untuk mengurangi korupsi. Tapi di satu sisi juga mungkin Anda juga sepaham begitu ya kalau untuk kesejahteraan PNS sendiri juga tidak apa-apa begitu ya Pak Agus ya. Nah, tapi di satu sisi ketika kita berbicara
terkait dengan tadi ada 2 skema yang beredar begitu ya, antara skema antara kementerian sendiri dinaikkan, disamaratakan begitu ataupun juga tadi per individu sendiri. Nah, Anda melihatnya paling possible begitu ya, yang mana? Apakah memang ketika nanti di antara kementerian ini disamaratakan memang cukup baik begitu, mengingat sebetulnya tugas dan kinerja tiap-tiap kementerian juga berbeda begitu, Pak Agus? Ya, menurut saya sih sekarang ini kan yang paling tinggi tunkinnya kan Kementerian Keuangan. Tentu banyak iri itu. Kita kan pengiri gitu ya. Kita ini bangsa pengiri. Nah, maksud saya lebih cenderung untuk dibedakan masing-masing sesuai dengan kinerjanya. Tetapi sekali lagi kalau kinerja artinya Irjen, yaitu Inspektorat Jenderal di Kementerian atau di KL itu harus benar-benar bekerja dengan baik, dengan teliti, dengan instrumen, dengan teknologi, sehingga bisa mengukur kinerja dari masing-masing PA ASN di kementeriannya atau lembaga. Jadi itu harus ditunjang dengan teknologi. Kalau nggak bisa kan jumlahnya jutaan. Bagaimana seorang irjen bisa mengontrol ribuan orang di kementeriannya kalau tidak dibantu dengan teknologi? Kalau disamaratakan tentu tidak adil nanti. Ada yang orang malas baca koran, merokok, ngopi, pulang, terus gitu. Ada yang bekerja setengah mati karena dia memang tugasnya bagus, pekerjaannya bagus dan didorong terus oleh atasannya, itu menjadi tidak adil. Jadi yang pas buat saya ya, pendapat saya ya tidak boleh sama, tetapi sekali lagi tools untuk mengawasi itu, menilai itu harus baik, dan pejabat irjennya kalau di KL itu harus betul-betul punya integritas.